Kehidupan di perkebunan tidak sepenuhnya diisi oleh pekerjaan di ladang. Meskipun sebagian besar waktu para pekerja dihabiskan untuk merawat tanaman dan memetik hasil panen, kehidupan mereka tidak berhenti ketika hari kerja berakhir. Di luar jam kerja, setiap orang memiliki aktivitasnya masing-masing. Setelah kembali dari kebun pada sore hari, para pekerja kembali ke kampung-kampung tempat mereka tinggal bersama keluarga. Di sanalah kehidupan sehari-hari berlangsung. Sebagian orang mengurus rumah tangga, memperbaiki rumah, atau merawat kebun kecil di sekitar tempat tinggal mereka. Yang lain mungkin berkumpul bersama tetangga, berbincang, atau sekadar beristirahat setelah hari kerja yang panjang. Anak-anak bermain di sekitar rumah, sementara para orang tua menjalani rutinitas kehidupan kampung yang sederhana. Di tengah lingkungan perkebunan yang teratur dan diatur oleh ritme kerja perusahaan, kehidupan sosial tetap berjalan seperti halnya di banyak kampung di Nusantara. Aktivitas-aktivitas kecil ini menjadi bagian penting dari kehidupan para pekerja. Di luar kebun dan pekerjaan sehari-hari, mereka tetap memiliki ruang untuk menjalani kehidupan pribadi, keluarga, dan kebersamaan di lingkungan tempat mereka tinggal. Di balik sepinya perbukitan di Sumatera Timur, terdapat satu nama yang pernah menjadi kebanggaan pemerintahan kolonial Belanda, Bah Butong. Bukan kota besar, bukan pusat dagang, tapi sebuah kebun teh, tempat di mana tanah, tenaga, dan waktu dikuras untuk menghasilkan minuman yang disanjung di Eropa. Dalam catatan kolonial, teh dari Bah Butong diklaim unggul dalam warna, aroma, rasa, dan kekuatan. Tapi di balik pujian itu, terdapat sistem yang tidak adil. Rakyat bekerja di bawah pengawasan, ketat dengan hasil yang tak pernah mereka nikmati sepenuhnya. Film dokumenter ini direkam pada masa Hindia Belanda atas inisiatif Netherlands Indisch Land Syndicate, lembaga dagang yang mengatur kepemilikan kebun dan distribusi hasil bumi. Video ini menampilkan proses budidaya dan pengolahan teh dari sudut pandang penguasa kolonial, rapi, terencana, dan penuh kebanggaan atas kerja sistem. Tapi sejarah tidak hanya milik yang berkuasa. Kini kita membuka kembali arsip ini untuk membaca ulang narasinya. Inilah dokumentasi asli dari masa penjajahan, disajikan kembali oleh Failure Channel dengan narasi yang utuh, tajam, dan berpihak pada pembaca sejarah dari sisi yang lama disembunyikan. Pematang Siantar, kota kecil yang terletak 160 km dari pesisir timur Sumatera, menjadi pusat kegiatan industri teh kolonial di wilayah ini. Di sekitar, terbentang hamparan kebun yang tertata rapi. Bukan sebagai ruang rakyat, tapi sebagai mesin produksi pasar global. Perkebunan-perkebunan swasta asing membentuk lanskap baru. Pegunungan disulap menjadi barisan tanaman teh. Jalur kereta dibangun untuk mempercepat pengiriman, dan infrastruktur dikelola oleh tangan-tangan asing. Film ini merekam wajah industri tersebut, dari kebun ke pabrik hingga ke pelabuhan. Tapi di balik citra rapi dan produktif ini, ada sistem yang menjaga agar rakyat tetap sebagai buruh. Perkebunan teh milik Netherlands Indisch Land Syndicate terletak sekitar 20 km lebih jauh ke pedalaman. Berada di ketinggian antara 2.500 hingga 3.500 kaki di atas permukaan laut. Ketinggian inilah yang menjadikan kawasan ini ideal. Pada awal abad ke-20, sebagian besar wilayah Nusantara masih dipenuhi padang ilalang dan hutan tropis yang lebat. Banyak kawasan yang belum tersentuh pemukiman tetap maupun jaringan jalan modern. Dalam arsip kolonial Belanda, masa ini sering digambarkan sebagai periode pembukaan lahan. Ilalang yang luas dibersihkan dan hutan tua mulai ditebang untuk membuka ruang bagi perkebunan, jalur transportasi, serta pemukiman baru. Proses ini berlangsung di berbagai wilayah Hindia Belanda,
Pemerintah kolonial mendorong perluasan perkebunan komoditas seperti tebu, kopi, karet, dan teh yang menjadi tulang punggung ekonomi ekspor pada masa itu. Namun pembukaan lahan bukan hanya soal pembangunan. Di baliknya terdapat tenaga kerja lokal yang mengerjakan pekerjaan berat di bawah sistem kolonial. Banyak di antara mereka adalah petani desa yang direkrut atau dipaksa bekerja untuk proyek-proyek besar tersebut. Bagi pemerintah kolonial, perubahan lanskap ini dilihat sebagai kemajuan dari hutan liar menuju wilayah produksi yang terorganisasi. Sementara bagi masyarakat pribumi, perubahan itu membawa dampak yang jauh lebih kompleks. Perubahan cara hidup, perpindahan penduduk, dan masuknya sistem ekonomi baru yang perlahan mengubah wajah Nusantara. Setelah padang ilalang dibersihkan dan hutan tua ditebang, kawasan itu perlahan berubah wajah. Tanah yang sebelumnya liar kini disusun menjadi petak-petak perkebunan. Di tempat inilah melalui kerja keras yang panjang, berdiri sebuah onderneming, istilah Belanda untuk perusahaan perkebunan. Komoditas utamanya adalah teh. Pada awal abad ke-20, teh menjadi salah satu hasil perkebunan penting di Hindia Belanda. Daerah pegunungan dengan udara sejuk dianggap ideal untuk menanam tanaman ini. Perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda membuka lahan luas di wilayah dataran tinggi Jawa. Bibit teh didatangkan dari luar negeri, lalu ditanam secara sistematis mengikuti pola perkebunan modern pada masa itu. Namun di balik berkembangnya usaha ini, terdapat tenaga kerja yang bekerja setiap hari di lereng-lereng kebun. Para buruh memetik daun teh, merawat tanaman, dan memastikan produksi berjalan tanpa henti. Bagi perusahaan kolonial, perkebunan teh adalah bagian dari jaringan ekonomi global. Daun-daun yang dipetik dari kebun-kebun di Jawa kemudian diproses, dikemas, dan dikirim ke pasar internasional. Sementara bagi masyarakat setempat, perkebunan ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tempat mereka bekerja, bertahan hidup, dan menjalani rutinitas di tengah perubahan besar yang sedang berlangsung di Nusantara. Seiring berkembangnya perkebunan dan perusahaan kolonial, kebutuhan akan jalur transportasi menjadi semakin penting. Jalan-jalan baru mulai dibangun, menghubungkan perkebunan dengan pabrik pengolahan, serta pelabuhan di kota-kota besar. Pembangunan infrastruktur ini menjadi bagian penting dari sistem ekonomi kolonial di Hindia Belanda. Melalui jalan-jalan inilah hasil bumi dari pedalaman, teh, kopi, karet, dan berbagai komoditas lainnya diangkut menuju pusat perdagangan. Namun di balik pembangunan itu, terdapat tenaga manusia yang bekerja dengan alat-alat sederhana. Para pekerja menggali tanah, memecah batu, dan meratakan lereng bukit untuk membuka jalur baru di daerah yang sebelumnya sulit dilalui. Bagi pemerintah kolonial, jalan-jalan ini adalah simbol kemajuan dan keteraturan. Tetapi bagi banyak pekerja pribumi, pembangunan tersebut adalah bagian dari kerja keras yang melelahkan, sebuah rutinitas berat yang menjadi fondasi bagi berkembangnya ekonomi perkebunan pada masa itu. Seiring dengan terbukanya lahan baru dan dibangunnya jalan-jalan penghubung, kehidupan perlahan mulai tumbuh di wilayah ini. Rumah-rumah sederhana mulai didirikan. Di sekeliling perkebunan dan jalur transportasi yang baru, kampung-kampung kecil bermunculan. Para pekerja yang sebelumnya datang untuk membuka lahan atau membangun jalan, kini mulai menetap bersama keluarga mereka. Dengan bahan yang tersedia di sekitar, kayu, bambu, dan atap dari daun atau rumbia, mereka membangun tempat tinggal yang sederhana, namun cukup untuk memulai kehidupan baru. Kampung-kampung ini kemudian menjadi bagian dari lanskap baru di daerah perkebunan. Di sanalah kehidupan sehari-hari berlangsung. Anak-anak bermain, keluarga bertani kecil-kecilan, dan para pekerja bersiap memulai hari kerja di kebun atau proyek pembangunan.
perlahan, dari lahan yang sebelumnya hanya padang ilalang dan hutan, terbentuklah komunitas-komunitas kecil yang menjadi cikal bakal pemukiman di wilayah tersebut. Untuk memastikan perkebunan dapat berkembang dengan baik, perusahaan kolonial terlebih dahulu membangun kebun benih dan pusat pembibitan. Di tempat inilah berbagai tanaman dipilih dan diseleksi. Benih terbaik dikumpulkan, lalu dirawat di kebun pembibitan sebelum dipindahkan ke lahan yang lebih luas. Proses ini menjadi tahap penting dalam sistem perkebunan modern pada masa Hindia Belanda. Para pekerja menyiapkan tanah dengan alat sederhana. Barisan lubang tanam dibuat secara teratur, mengikuti pola yang telah direncanakan oleh pengelola perkebunan. Bibit-bibit muda kemudian dipindahkan dari kebun pembibitan ke lahan tanam. Setiap tanaman ditanam dengan jarak tertentu agar dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan panen yang optimal. Bagi perusahaan perkebunan, ketelitian dalam tahap ini sangat menentukan hasil produksi di masa depan. Di balik proses yang terlihat teratur ini, terdapat tenaga para pekerja yang setiap hari merawat tanaman, membersihkan lahan, dan memastikan kebun terus berkembang. Dari bibit kecil yang ditanam dengan hati-hati inilah, perkebunan-perkebunan besar di Hindia Belanda perlahan tumbuh dan menjadi bagian dari jaringan perdagangan dunia pada masa itu. Tanaman yang telah tumbuh selama beberapa tahun mulai memasuki tahap penting dalam siklus perkebunan. Setelah 2 hingga 3 tahun, dilakukan pemangkasan pertama. Proses ini bertujuan membentuk tanaman agar tumbuh lebih rendah dan rimbun, sehingga memudahkan perawatan serta proses panen di masa berikutnya. Pemangkasan juga membantu tanaman menghasilkan tunas baru yang lebih produktif. Di kebun-kebun perkebunan Hindia Belanda, pekerjaan ini dilakukan secara rutin oleh para pekerja. Dengan alat sederhana di tangan, mereka merawat setiap tanaman satu persatu, memastikan kebun tetap terjaga dan produksi dapat terus meningkat. Melalui proses perawatan yang teratur ini, tanaman-tanaman muda perlahan berubah menjadi semak produktif. Dari sinilah siklus produksi perkebunan mulai berjalan, sebuah proses panjang yang menghubungkan kerja para pekerja di ladang dengan pasar dunia yang menanti hasil panennya. Setelah bertahun-tahun membuka lahan, menanam bibit, dan merawat tanaman, hasil dari pekerjaan panjang itu mulai terlihat. Barisan tanaman kini membentang luas di lereng-lereng perbukitan. Lahan yang sebelumnya hanya dipenuhi padang ilalang dan sisa-sisa hutan kini berubah menjadi kawasan perkebunan yang teratur. Bagi perusahaan perkebunan kolonial, inilah puncak dari proses yang telah dimulai sejak pembukaan lahan pertama. Setiap barisan tanaman mencerminkan kerja bertahun-tahun, mulai dari pembibitan, penanaman, pemangkasan, hingga perawatan yang dilakukan secara terus-menerus. Perkebunan-perkebunan seperti ini kemudian menjadi bagian penting dari ekonomi Hindia Belanda. Hasilnya dipanen, diolah, dan dikirim ke berbagai pasar di dunia. Namun di balik lanskap perkebunan yang luas ini, terdapat kisah panjang tentang tenaga manusia yang bekerja setiap hari di ladang. Dari tangan para pekerjalah kebun-kebun ini tumbuh dan menghasilkan, menjadikan wilayah-wilayah pedalaman Nusantara terhubung dengan perdagangan global pada masa itu. Di tengah hamparan perkebunan yang luas, berdiri rumah-rumah para asisten perkebunan. Para asisten ini adalah staf yang bertugas membantu administratur dalam mengawasi kegiatan di lapangan. Mereka mengatur pekerjaan harian, mengawasi para mandor, serta memastikan setiap bagian kebun berjalan sesuai rencana perusahaan.
Rumah-rumah ini biasanya dibangun di lokasi strategis, menghadap langsung ke area perkebunan. Dari tempat inilah kegiatan produksi diawasi setiap hari. Sementara di ladang, para pekerja terus menjalankan rutinitas mereka. Mereka memetik daun, merawat tanaman, dan menjaga kebun tetap produktif. Struktur kehidupan di perkebunan kolonial terbagi dengan jelas. Di satu sisi, para pejabat dan staf perusahaan tinggal di rumah-rumah yang lebih besar dan nyaman. Di sisi lain, para pekerja menjalani hari-hari panjang di ladang menjadi bagian penting dari roda produksi perkebunan Hindia Belanda. Hari kerja di perkebunan dimulai sejak pagi. Ketika matahari belum tinggi, aktivitas sudah bersiap dimulai. Jam menunjukkan waktu yang menjadi penanda bagi seluruh kegiatan di perkebunan. Bagi para pekerja, pagi adalah awal dari rutinitas panjang yang akan dijalani sepanjang hari. Di perkebunan-perkebunan kolonial, waktu kerja diatur dengan ketat. Para pekerja harus bersiap sejak pagi untuk menuju ladang, merawat tanaman, atau memulai proses panen. Bagi pengelola perusahaan, disiplin waktu menjadi bagian penting dari sistem kerja. Dari pagi hingga senja, seluruh aktivitas di perkebunan mengikuti ritme yang sama, ritme produksi yang menggerakkan roda ekonomi kolonial pada masa itu. Setiap hari dimulai dengan cara yang serupa, panggilan untuk bangun, bersiap, dan kembali bekerja di ladang yang luas. Pagi telah dimulai. Jam menjadi penanda bagi seluruh aktivitas di perkebunan. Ketika waktunya tiba, para pekerja mulai meninggalkan rumah-rumah dan barak tempat tinggal mereka. Dari berbagai sudut perkebunan, orang-orang bergerak menuju ladang. Mereka berjalan berbondong-bondong, mengikuti jalur yang sama menuju kebun tempat mereka bekerja setiap hari. Hari baru berarti kembali ke rutinitas yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan perkebunan. Di wilayah-wilayah perkebunan kolonial, kehidupan diatur oleh disiplin waktu yang ketat. Sejak pagi, para pekerja sudah berada di ladang, merawat tanaman, memangkas semak, dan menjaga agar kebun tetap menghasilkan. Ketika waktunya tiba, pekerjaan pun dimulai. Para pekerja yang sejak pagi telah berjalan menuju kebun kini mulai menempati barisan tanaman yang menjadi tanggung jawab mereka. Di perkebunan kolonial, waktu adalah pengatur seluruh ritme kerja. Setiap hari mengikuti pola yang sama. Bangun pagi, berjalan menuju ladang, lalu bekerja hingga matahari bergerak tinggi di langit. Barisan tanaman yang luas itu membutuhkan tangan-tangan yang terus bergerak, memangkas, merawat, dan menjaga agar kebun tetap produktif. Dari kebun-kebun seperti inilah hasil bumi Nusantara dikumpulkan. Tanaman teh pada dasarnya adalah sejenis semak berkayu. Di alam liar, tanpa pemangkasan dan perawatan manusia, tanaman ini dapat tumbuh sangat tinggi, bahkan mencapai 10 hingga 15 meter. Umurnya pun panjang. Dalam kondisi alami, pohon teh dapat hidup lebih dari 100 tahun. Namun di perkebunan, tanaman teh tidak dibiarkan tumbuh setinggi itu. Para pengelola kebun sengaja memangkasnya secara berkala agar tetap rendah dan mudah dipanen. Tanaman teh yang tidak dipetik akan terus tumbuh. Bahkan di dalam perkebunan yang ditanam secara teratur, semak-semak teh dapat mencapai tinggi yang cukup besar apabila dibiarkan tanpa perawatan. Karena itulah tanaman teh di perkebunan selalu dipangkas secara berkala. Pemangkasan ini bukan hanya untuk menjaga bentuk tanaman, tetapi juga untuk memastikan pucuk-pucuk muda terus tumbuh. Namun di perkebunan, tanaman teh tidak dibiarkan tumbuh liar. Melalui pemangkasan yang dilakukan secara teratur, semak-semak teh dijaga tetap rendah. Cara ini membuat tanaman lebih mudah dirawat dan dipanen oleh para pekerja. Pemangkasan juga berfungsi untuk merangsang pertumbuhan pucuk-pucuk muda. Pucuk muda inilah yang menjadi bahan utama dalam produksi teh. Dengan perawatan yang terus-menerus, tanaman teh dapat dipetik berkali-kali selama bertahun-tahun. Proses ini membuat satu kebun teh tetap produktif dalam jangka waktu yang sangat panjang.
Di balik barisan tanaman yang tampak rapi itu, terdapat sistem budidaya yang dijaga dengan disiplin, pemangkasan, perawatan tanah, dan pemetikan yang dilakukan secara berkala. Dengan cara inilah, perkebunan teh terus menghasilkan daun-daun yang kelak akan diolah menjadi salah satu minuman paling terkenal di dunia. Namun tidak semua tanaman teh tumbuh dengan baik. Di antara barisan semak ada pula tanaman yang tumbuh tidak teratur atau kehilangan produktivitasnya. Dalam keadaan seperti itu, tanaman harus dipangkas secara drastis. Kadang-kadang batangnya dipotong hingga mendekati pangkal akar. Langkah ini dilakukan agar tanaman dapat tumbuh kembali dengan bentuk yang lebih sehat. Setelah pemangkasan berat seperti ini, tanaman teh akan mengeluarkan tunas-tunas baru. Dari tunas-tunas inilah kemudian terbentuk cabang-cabang muda yang kelak kembali menghasilkan pucuk teh. Perkebunan teh tidak terbentuk dalam waktu yang singkat. Diperlukan waktu bertahun-tahun sebelum satu tanaman berkembang menjadi semak yang siap dipanen secara teratur. Melalui pemangkasan yang terencana dan pemetikan yang dilakukan dengan hati-hati, tanaman teh perlahan membentuk percabangan yang lebar. Cabang-cabang inilah yang kelak menjadi tempat tumbuhnya pucuk-pucuk muda, bagian paling berharga dari tanaman teh. Proses ini tidak terjadi secara alami begitu saja. Ia merupakan hasil dari pengetahuan budidaya, pengalaman para pengelola kebun, dan kerja panjang para pekerja di ladang. Setiap potongan cabang, setiap pucuk yang dipetik, secara perlahan membentuk struktur tanaman yang ideal untuk produksi. Barulah setelah bertahun-tahun perawatan seperti ini, sebuah kebun teh benar-benar mencapai bentuknya yang produktif, barisan semak rendah yang rapi, siap dipanen dari musim ke musim. Di balik pemandangan kebun teh yang tampak tenang itu, tersimpan proses panjang yang menggabungkan ilmu budidaya, disiplin kerja, dan waktu yang tidak sebentar. Tidak semua tanaman di perkebunan tumbuh dalam keadaan sehat. Sebagian semak dapat terserang penyakit atau melemah setelah proses pemangkasan. Karena itu, setelah pemotongan dilakukan, tanaman-tanaman yang sakit akan menerima perawatan lanjutan. Para pekerja menyemprotkan cairan perlindungan ke batang dan daun untuk mencegah hama serta penyakit menyebar lebih jauh. Perawatan ini menjadi bagian penting dari pengelolaan perkebunan. Tanaman teh yang tampak sederhana di ladang sebenarnya membutuhkan perhatian yang terus-menerus. Setiap semak harus dipantau, dirawat, dan dijaga kesehatannya agar tetap mampu menghasilkan pucuk yang berkualitas. Di balik barisan tanaman yang tampak seragam itu, terdapat pekerjaan perawatan yang teliti, dari pemangkasan, pemulihan tanaman, hingga perlindungan terhadap penyakit. Setelah pemangkasan dilakukan, batang tanaman tidak dibiarkan begitu saja. Luka potongan pada batang harus segera dilindungi. Di perkebunan teh, para pekerja menutup bagian yang dipotong dengan lapisan bahan pelindung. Seringkali berupa aspal atau tar. Lapisan ini berfungsi mencegah air masuk ke dalam batang serta melindungi tanaman dari pembusukan dan serangan jamur. Perawatan seperti ini menjadi bagian penting dalam budidaya teh. Satu potongan cabang yang dibiarkan terbuka dapat merusak seluruh tanaman. Karena itu setiap luka pemangkasan harus segera ditangani dengan hati-hati. Langkah-langkah kecil seperti ini menunjukkan bahwa perkebunan teh bukan hanya tentang memetik daun. Ia adalah rangkaian panjang perawatan tanaman, dari pemangkasan, perlindungan batang, hingga memastikan tanaman tetap sehat untuk menghasilkan pucuk-pucuk yang baru di musim berikutnya. Setelah pemangkasan, tanaman teh menjadi lebih rentan terhadap panas matahari. Batang yang baru dipotong terbuka langsung terhadap sinar matahari tropis.
Tanpa perlindungan, bagian ini dapat mengalami kerusakan yang dikenal sebagai sunburn atau luka akibat sengatan matahari. Karena itu, para pekerja memberikan perlindungan tambahan pada bagian batang yang baru dipangkas. Tanaman teh tidak selalu tumbuh paling baik di bawah sinar matahari penuh. Di banyak perkebunan, tanaman ini justru berkembang lebih baik di bawah naungan ringan. Karena itu, di antara barisan semak teh biasanya ditanam pohon-pohon pelindung. Pohon-pohon ini berfungsi menyaring cahaya matahari tropis yang terlalu terik. Dengan naungan yang cukup, tanah tetap lembab dan tanaman teh dapat tumbuh lebih stabil. Namun naungan ini tidak boleh terlalu rapat. Apabila pohon pelindung dibiarkan tumbuh terlalu lebat, cahaya yang sampai ke tanaman teh akan berkurang. Karena itu, cabang-cabang pohon pelindung harus dipangkas secara berkala. Melalui pengaturan naungan seperti inilah keseimbangan cahaya, udara, dan kelembapan di kebun teh dapat dijaga. Perkebunan teh bukan hanya soal menanam dan memetik daun. Ia adalah sistem budidaya yang terus diatur, mengendalikan cahaya, tanah, air, dan pertumbuhan tanaman agar kebun tetap produktif dari tahun ke tahun. Pohon-pohon pelindung di perkebunan teh bukan hanya berfungsi memberi naungan bagi tanaman. Sebagian di antaranya juga memiliki peran lain dalam sistem produksi perkebunan. Pohon albizia yang sering ditanam di antara barisan tanaman teh secara berkala ditebang ketika batangnya telah cukup besar. Kayu dari pohon ini kemudian dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Di pabrik teh, kayu tersebut digunakan untuk menyalakan mesin pengering, peralatan yang berperan penting dalam proses pengolahan daun teh setelah dipetik. Dengan cara ini, hampir setiap bagian dari perkebunan dimanfaatkan. Pohon pelindung memberi teduh bagi tanaman ketika masih berdiri. Dan ketika ditebang, batangnya tetap menjadi bagian dari proses produksi, membantu mengeringkan daun teh sebelum akhirnya dikemas dan dikirim ke pasar dunia. Perkebunan teh pada masa itu bukan sekadar ladang tanaman. Ia merupakan sistem yang saling terhubung antara kebun, pabrik, tenaga kerja, dan perdagangan global. Tidak semua kayu yang ditebang dari pohon pelindung dapat dimanfaatkan. Sebagian batang digunakan sebagai bahan bakar untuk mesin pengering di pabrik teh. Namun sisanya tidak selalu memiliki kegunaan. Batang-batang yang tidak diperlukan akan dibuang atau dimusnahkan. Pemandangan ini menunjukkan bagaimana perkebunan teh bekerja sebagai sebuah sistem yang terorganisasi. Setiap bagian dari kebun, tanaman teh, pohon pelindung, hingga kayu yang ditebang memiliki perannya masing-masing dalam menjaga kelangsungan produksi. Bahkan pohon yang memberi naungan bagi tanaman teh pun pada akhirnya dapat menjadi bagian dari proses pengolahan hasil kebun. Di tengah hari kerja yang panjang, para pekerja berhenti sejenak untuk beristirahat. Setelah berjam-jam bekerja di ladang, tubuh membutuhkan tenaga baru. Mereka duduk bersama di tanah, membuka bekal sederhana yang dibawa dari rumah atau barak tempat tinggal mereka. Makanan yang tersaji tidaklah mewah. Namun bagi para pekerja perkebunan, waktu makan seperti ini menjadi jeda penting di antara pekerjaan yang melelahkan. Di bawah naungan pepohonan atau di sudut kebun, mereka berbagi waktu istirahat sebelum kembali ke ladang. Tak lama kemudian, pekerjaan akan kembali dimulai. Hari kerja di perkebunan masih panjang, dan tenaga yang baru saja dikumpulkan akan kembali digunakan untuk melanjutkan pekerjaan di antara barisan tanaman teh yang luas. Di perkebunan teh, minuman yang paling mudah didapat tentu saja adalah teh itu sendiri. Para pekerja biasanya disediakan teh panas selama bekerja di ladang.
Kebijakan ini bukan hanya soal kebiasaan, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan. Pada masa itu, air yang belum dimasak seringkali membawa risiko penyakit. Dengan menyediakan teh yang telah direbus, para pengelola perkebunan berusaha mencegah para pekerja meminum air mentah dari sumber yang tidak aman. Teh panas menjadi minuman yang lebih aman sekaligus mudah disiapkan di lingkungan perkebunan. Di tengah hari kerja yang panjang, secangkir teh bukan hanya penghilang dahaga. Ia juga menjadi bagian dari sistem kerja yang dirancang untuk menjaga para pekerja tetap mampu melanjutkan aktivitas di ladang. Sekitar 2 bulan setelah penanaman, perlindungan sementara yang menutupi tanaman teh mulai dilepas. Pada masa awal pertumbuhannya, tanaman teh muda biasanya dilindungi dengan penutup atau naungan sementara. Perlindungan ini membantu menjaga kelembapan tanah, menahan panas matahari tropis yang terlalu kuat, serta memberi waktu bagi akar tanaman untuk berkembang dengan stabil. Namun perlindungan seperti itu hanya bersifat sementara. Ketika tanaman mulai cukup kuat, penutup tersebut secara bertahap dilepas agar tanaman dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang sebenarnya di perkebunan. Pada tahap inilah proses pengelolaan kebun memasuki fase berikutnya. Setelah penjarangan dilakukan, yakni pengaturan jarak antar tanaman agar pertumbuhannya tidak saling mengganggu, para pekerja mulai menanam pohon-pohon peneduh muda di antara barisan tanaman teh. Pohon peneduh ini bukan ditanam secara sembarangan. Di perkebunan teh, naungan yang tepat merupakan bagian penting dari sistem budidaya. Cahaya matahari yang terlalu terik dapat merusak daun muda, mempercepat penguapan air dari tanah, dan melemahkan pertumbuhan tanaman. Sebaliknya, naungan ringan membantu menjaga keseimbangan suhu dan kelembapan di kebun. Karena itu, pohon peneduh ditanam dengan jarak yang teratur di antara semak-semak teh. Seiring waktu, pohon-pohon ini akan tumbuh lebih tinggi, menciptakan lapisan naungan yang menyaring cahaya matahari sebelum mencapai tanaman teh di bawahnya. Jenis pohon yang sering digunakan untuk tujuan ini adalah albizia. Pohon ini dipilih karena pertumbuhannya cepat, batangnya relatif ringan, dan tajuknya mampu memberikan bayangan yang cukup tanpa menutup cahaya sepenuhnya. Namun sebelum ditanam di kebun, bibit-bibit albizia tersebut tidak langsung diambil dari alam. Bibit itu terlebih dahulu dibesarkan dengan perawatan yang teliti di tempat pembibitan. Di sana, para pekerja menyiapkan tanah, menjaga kelembapan, dan merawat pertumbuhan tanaman muda hingga cukup kuat untuk dipindahkan. Barulah setelah mencapai ukuran tertentu, bibit-bibit itu ditanam di antara barisan tanaman teh. Dengan cara inilah sebuah perkebunan teh perlahan membentuk ekosistemnya sendiri, tanaman teh di bawah, pohon peneduh di atas, dan sistem budidaya yang terus diatur agar kebun tetap produktif selama bertahun-tahun. Di balik pemandangan kebun teh yang tampak sederhana, sebenarnya terdapat rangkaian panjang pengetahuan pertanian, perencanaan ruang, serta perawatan yang dilakukan secara terus-menerus. Tidak semua bagian perkebunan berkembang dengan kekuatan yang sama. Di antara barisan tanaman yang tampak seragam dari kejauhan, selalu ada bagian-bagian kebun yang pertumbuhannya lebih lemah. Tanaman di area seperti ini sering menunjukkan daun yang lebih kecil, pertumbuhan yang lambat, atau hasil pucuk yang tidak sebaik bagian kebun lainnya. Dalam pengelolaan perkebunan teh, kondisi seperti ini tidak dibiarkan begitu saja. Para pengelola kebun akan mengamati bagian-bagian yang pertumbuhannya kurang baik, lalu melakukan perawatan tambahan. Salah satu langkah yang digunakan adalah pemberian pupuk amonium sulfat. Pupuk ini mengandung nitrogen, unsur yang sangat penting bagi pertumbuhan daun. Bagi tanaman teh, yang hasil utamanya justru berasal dari daun muda, ketersediaan nitrogen di dalam tanah menjadi faktor yang sangat menentukan. Dengan tambahan pupuk ini, tanah diharapkan kembali mampu menyediakan nutrisi yang cukup bagi tanaman.
Tujuannya sederhana namun penting, merangsang pertumbuhan tunas baru dan memperbaiki kekuatan tanaman yang sebelumnya tampak lemah. Perawatan seperti ini menunjukkan bahwa sebuah perkebunan teh tidak hanya bergantung pada luas lahan atau jumlah pekerja. Produktivitasnya juga ditentukan oleh pengelolaan tanah, keseimbangan nutrisi, dan perhatian terhadap setiap bagian kebun. Melalui pemupukan, pemangkasan, pengaturan naungan, hingga perawatan terhadap penyakit tanaman, perkebunan teh dijaga agar tetap menghasilkan pucuk-pucuk muda yang berkualitas. Setelah berbulan-bulan dirawat, kebun teh akhirnya mencapai tahap yang paling ditunggu. Tanaman kini siap dipanen. Sekitar 2,5 bulan setelah proses pemangkasan, tunas-tunas muda mulai tumbuh kembali di ujung-ujung cabang. Tunas muda inilah yang menjadi bagian paling berharga dari tanaman teh. Daun-daun muda tersebut kemudian dipetik dengan hati-hati oleh para pekerja. Di banyak perkebunan, pekerjaan ini sering dilakukan oleh perempuan-perempuan muda. Mereka bergerak di antara barisan tanaman, memetik pucuk-pucuk muda satu persatu dengan ketelitian yang tinggi. Setiap gerakan harus dilakukan dengan hati-hati agar hanya bagian yang tepat yang dipetik. Untuk menjaga ketinggian tanaman tetap seragam, para pemetik menggunakan alat sederhana berupa tongkat pengukur. Tongkat ini membantu memastikan bahwa permukaan tanaman tetap rata setelah proses pemetikan. Teknik ini dikenal sebagai pemetikan merata. Dengan cara ini, semak-semak teh dijaga tetap rendah dan membentuk permukaan yang datar. Permukaan tanaman yang rata membuat pekerjaan pemetikan menjadi lebih mudah dilakukan dari waktu ke waktu. Selain itu, metode ini juga membantu tanaman terus menghasilkan tunas muda secara teratur. Di perkebunan teh, panen bukan sekadar mengambil daun dari tanaman. Ia adalah bagian dari sistem budidaya yang dijaga dengan ketelitian, mulai dari pemangkasan, pengaturan pertumbuhan cabang, hingga pemetikan yang dilakukan secara teratur agar kebun tetap produktif sepanjang musim.
Dalam tanaman teh, tidak semua daun memiliki nilai yang sama. Bagian yang paling berharga justru berada di ujung cabang, pucuk muda yang baru tumbuh. Daun-daun paling muda inilah yang menghasilkan kualitas teh terbaik. Teksturnya lebih halus, kandungan aromanya lebih kaya, dan rasanya lebih lembut ketika diolah. Karena itu para pemetik tidak mengambil sembarang daun. Yang dipetik hanyalah pucuk-pucuk paling muda di bagian atas tanaman. Pekerjaan ini membutuhkan ketelitian yang tinggi. Satu gerakan yang salah dapat merusak tunas berikutnya yang seharusnya dipanen pada waktu berikutnya. Para pemetik harus mampu membedakan dengan cepat mana pucuk yang siap dipetik dan mana yang harus dibiarkan tumbuh. Keterampilan seperti ini tidak datang dengan sendirinya. Ia hanya diperoleh melalui pengalaman yang panjang. Bertahun-tahun bekerja di kebun membuat para pemetik memahami ritme pertumbuhan tanaman. Dengan gerakan yang cepat namun hati-hati, mereka memetik pucuk demi pucuk tanpa merusak cabang tanaman. Di tangan para pekerja yang berpengalaman inilah kualitas teh sebenarnya mulai terbentuk, bahkan sebelum daun itu sampai ke pabrik pengolahan. Apa yang tampak sederhana dari kejauhan, sesungguhnya adalah pekerjaan yang menuntut ketelitian, kesabaran, dan pengalaman yang tidak sedikit. Setelah pemetikan dilakukan secara teratur selama beberapa waktu, tanaman teh mulai membentuk apa yang disebut sebagai permukaan pemetikan. Bagian atas semak-semak teh menjadi rata, membentuk bidang datar tempat tunas-tunas muda terus tumbuh. Permukaan inilah yang memudahkan para pemetik bergerak dari satu tanaman ke tanaman lainnya. Dengan bentuk tanaman yang rendah dan seragam, pekerjaan pemetikan dapat dilakukan lebih cepat dan lebih efisien. Namun, pertumbuhan pucuk teh tidak berhenti setelah satu kali panen. Tanaman ini terus menghasilkan tunas-tunas baru dalam waktu yang relatif singkat. Karena itu, pemetikan harus dilakukan secara berkala. Di banyak perkebunan teh, kebun akan kembali dipetik setiap 6 hingga 9 hari. Dalam rentang waktu tersebut, pucuk-pucuk muda telah cukup berkembang untuk dipanen kembali. Siklus ini kemudian berulang terus-menerus sepanjang musim produksi. Setiap beberapa hari, para pemetik kembali ke barisan tanaman yang sama, mengambil pucuk-pucuk baru yang telah tumbuh. Dengan ritme seperti inilah, kebun teh tetap produktif. Dari satu pemetikan ke pemetikan berikutnya, tanaman terus menghasilkan daun-daun muda yang menjadi bahan utama bagi industri teh. Apa yang terlihat sebagai hamparan tanaman yang tenang sebenarnya adalah sistem produksi yang bergerak tanpa henti, dengan siklus panen yang berulang dari minggu ke minggu di seluruh kebun. Tanaman teh tidak selalu tumbuh di tanah datar. Di banyak wilayah penghasil teh, kebun justru berada di lereng-lereng perbukitan. Bahkan pada lereng yang curam sekalipun, tanaman teh masih dapat berkembang dengan baik. Kondisi tanah pegunungan yang lebih sejuk, lembab, serta memiliki drainase alami yang baik, membuat lingkungan seperti ini sangat cocok bagi pertumbuhan tanaman teh. Karena itulah banyak perkebunan teh didirikan di daerah perbukitan dan dataran tinggi. Di tempat-tempat seperti ini, barisan tanaman teh mengikuti kontur alam. Semak-semak teh membentang di sepanjang lereng, membentuk pola yang mengikuti bentuk bukit dan lembah. Namun kondisi alam yang indah ini juga membawa tantangan tersendiri. Para pekerja harus memetik daun teh di medan yang tidak rata, seringkali di lereng yang cukup terjal. Mereka bergerak di antara barisan tanaman dengan keseimbangan yang terlatih, memetik pucuk demi pucuk sambil menjaga agar tidak merusak cabang tanaman. Pemandangan kebun teh di perbukitan memang terlihat tenang dari kejauhan. Tetapi di balik lanskap hijau yang luas itu, terdapat kerja manusia yang terus berlangsung. Di lereng-lereng curam tempat tanaman teh tumbuh dan dipanen sepanjang musim.
Di dalam sebuah perkebunan teh, tidak semua tanaman diperlakukan dengan cara yang sama. Ada kalanya beberapa semak menunjukkan pertumbuhan yang lebih lemah dibandingkan yang lain. Daunnya lebih kecil, tunasnya tumbuh lebih lambat, dan hasil pucuknya tidak sebanyak tanaman di sekitarnya. Dalam keadaan seperti ini, tanaman tidak langsung dipaksa untuk terus dipanen. Sebaliknya, pemetikan justru dihentikan untuk sementara waktu. Dengan tidak dipetik, tanaman diberi kesempatan untuk beristirahat. Energi yang biasanya digunakan untuk menghasilkan pucuk baru dapat kembali disalurkan untuk memperkuat batang dan cabang-cabangnya. Langkah sederhana ini menjadi bagian dari pengelolaan kebun yang cermat. Para pengelola perkebunan memahami bahwa produktivitas jangka panjang tidak hanya bergantung pada seberapa sering tanaman dipetik, tetapi juga pada kemampuan tanaman untuk pulih dan tumbuh kembali. Dengan memberi waktu istirahat pada semak yang lemah, keseimbangan kebun tetap terjaga. Dan dari keseimbangan itulah siklus produksi teh dapat terus berlangsung. Dalam perkebunan teh adalah pekerjaan rutin di ladang. Setiap pucuk yang dipetik harus memenuhi standar tertentu. Karena itu, proses pemetikan selalu berada di bawah pengawasan. Para pengawas kebun secara berkala memeriksa bagaimana para pekerja memetik daun teh. Mereka memastikan bahwa hanya pucuk-pucuk muda yang diambil, sementara daun yang terlalu tua dibiarkan tetap berada di tanaman. Pengawasan ini penting untuk menjaga kualitas hasil panen. Daun yang dipetik dengan cara yang salah dapat menurunkan mutu teh yang dihasilkan. Selain itu, pemetikan yang terlalu dalam juga dapat merusak pertumbuhan tanaman dan mengganggu siklus panen berikutnya. Dengan pengawasan yang teratur, para pemetik dapat menjaga ritme kerja yang tepat. Dari ketelitian dalam memetik inilah kualitas teh mulai ditentukan, bahkan sebelum daun itu sampai ke ruang pengolahan di pabrik. Di perkebunan teh, setiap tahap pekerjaan diawasi dengan cermat agar hasil yang dihasilkan tetap konsisten dari panen ke panen berikutnya. Selama proses pemetikan berlangsung, daun-daun teh yang baru dipetik tidak langsung dibawa ke pabrik. Di ladang, daun terlebih dahulu dikumpulkan oleh para pemetik. Setiap pucuk yang dipetik dimasukkan ke dalam keranjang kecil atau kain pembawa yang mereka bawa selama bekerja. Keranjang ini biasanya digantung di bahu atau di punggung, sehingga para pemetik dapat terus bergerak di antara barisan tanaman tanpa harus sering berhenti. Namun keranjang kecil itu hanya berfungsi sebagai tempat penampung sementara. Ketika keranjang sudah penuh, daun-daun yang terkumpul akan dipindahkan ke dalam keranjang yang lebih besar. Setiap pemetik biasanya memiliki keranjang utama miliknya sendiri. Ke dalam keranjang inilah hasil pemetikan dari waktu ke waktu dikumpulkan. Dengan cara ini, daun-daun yang dipetik tetap terjaga dan tidak rusak sebelum dibawa ke tahap berikutnya. Proses pengumpulan yang sederhana ini menjadi bagian penting dari pekerjaan di kebun teh. Ratusan tangan memetik pucuk-pucuk muda, lalu mengumpulkannya sedikit demi sedikit hingga keranjang-keranjang besar itu penuh. Dari keranjang para pemetik inilah, daun teh kemudian akan bergerak menuju tahap berikutnya, ditimbang, dicatat hasilnya, dan akhirnya dibawa ke pabrik untuk diproses menjadi teh yang siap dikirim ke berbagai penjuru dunia. Daun yang baru dipetik tidak boleh terlalu lama dibiarkan berada di ladang. Pucuk-pucuk teh yang masih segar harus segera dibawa ke pabrik untuk diproses. Karena itu, di perkebunan teh biasanya telah diatur sistem pengangkutan yang terjadwal. Beberapa kali dalam sehari, kendaraan pengangkut khusus datang berkeliling ke bagian-bagian kebun. Tugas mereka adalah mengambil daun teh yang telah dikumpulkan oleh para pemetik. Sebelum daun teh yang baru dipetik ditimbang, proses pemeriksaan dilakukan terlebih dahulu.
Tidak semua daun yang datang dari kebun dapat langsung diterima sebagai bahan produksi. Di antara pucuk-pucuk muda yang berkualitas, seringkali masih terdapat daun yang terlalu tua. Daun-daun seperti ini tidak digunakan dalam pembuatan teh berkualitas. Karena itu, sebelum proses penimbangan dilakukan, daun-daun tersebut harus dipisahkan terlebih dahulu. Para pekerja memeriksa hasil panen dengan teliti, memilah daun yang sesuai standar dan menyingkirkan bagian yang tidak memenuhi kualitas yang diharapkan. Setelah daun-daun teh dipetik dari kebun dan melalui proses penyortiran awal, tahap berikutnya adalah penimbangan. Setiap hasil petikan yang datang dari para pekerja harus terlebih dahulu ditimbang sebelum masuk ke proses pengolahan. Penimbangan ini memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, untuk mencatat jumlah daun teh yang dipanen dari setiap bagian kebun. Kedua, untuk menghitung hasil kerja para pemetik yang bekerja sepanjang hari di ladang. Di tempat penimbangan, keranjang-keranjang berisi daun teh yang masih segar dibawa satu persatu. Daun-daun itu kemudian dituangkan ke dalam alat timbang untuk mengetahui beratnya secara tepat. Catatan hasil penimbangan biasanya langsung dicatat oleh petugas perkebunan. Melalui proses inilah pihak pengelola dapat memantau seberapa banyak daun teh yang dipetik setiap hari. Penimbangan juga menjadi titik pertemuan antara pekerjaan di ladang dan proses produksi di pabrik. Dari sini, daun-daun teh yang telah ditimbang akan segera dikirim ke ruang pengolahan. Kecepatan dalam proses ini sangat penting. Daun teh yang baru dipetik harus segera diproses agar kesegarannya tetap terjaga dan kualitasnya tidak menurun. Dengan demikian, penimbangan bukan sekadar kegiatan mencatat berat daun. Ia menjadi bagian penting dari sistem kerja perkebunan, menghubungkan tenaga para pemetik di kebun dengan rangkaian proses produksi teh yang akan berlangsung di pabrik. Di perkebunan teh, keterampilan memetik menjadi salah satu keahlian yang sangat dihargai. Tidak semua orang mampu melakukannya dengan cepat dan tepat. Para pemetik yang berpengalaman dapat memanen dalam jumlah yang luar biasa. Seorang pemetik yang terampil seringkali mampu mengumpulkan lebih dari 80 pon daun teh dalam satu hari kerja. Jika dihitung dalam jumlah pucuk, hasil itu setara dengan puluhan ribu tunas muda yang dipetik satu persatu dari tanaman. Diperkirakan jumlah tersebut bisa mencapai sekitar 50.000 pucuk teh. Pemetikan yang terlalu kasar dapat merusak pertumbuhan tanaman dan menurunkan kualitas panen berikutnya. Karena itu, keterampilan ini biasanya diperoleh melalui pengalaman bertahun-tahun di kebun. Seiring berjalannya waktu, tanaman teh terus tumbuh dan berkembang. Dalam beberapa tahun, semak-semak teh yang sebelumnya rendah dan rapi perlahan menjadi semakin tinggi. Pertumbuhan yang terlalu tinggi justru tidak diinginkan dalam perkebunan teh. Tanaman yang menjulang terlalu tinggi akan menyulitkan proses pemetikan dan mengurangi efisiensi kerja para pemetik. Karena itu, setelah beberapa tahun masa produksi, perkebunan kembali memasuki tahap penting, pemangkasan besar. Cabang-cabang tanaman dipotong untuk menurunkan kembali tinggi semak. Pemangkasan ini merupakan bagian dari sistem budidaya teh yang telah lama diterapkan di perkebunan kolonial. Dengan memangkas tanaman, pertumbuhan baru akan muncul dari bagian batang yang tersisa. Tunas-tunas muda kembali berkembang, membentuk cabang baru yang lebih rendah dan lebih mudah dipetik. Dari sinilah siklus produksi teh dimulai kembali. Di perkebunan teh, menjaga kebersihan lahan menjadi bagian penting dari perawatan tanaman. Tanaman teh tidak tumbuh sendirian di ladang. Di antara barisan semak teh, berbagai jenis tumbuhan liar sering muncul dan berkembang. Tumbuhan-tumbuhan ini dikenal sebagai gulma.
Jika dibiarkan, gulma dapat bersaing dengan tanaman teh dalam menyerap air, unsur hara, dan cahaya matahari. Persaingan ini dapat menghambat pertumbuhan tanaman utama dan menurunkan hasil panen. Karena itu, pekerjaan penyangan dilakukan secara teratur. Para pekerja perkebunan membersihkan lahan dengan mencabut atau memotong tumbuhan liar yang tumbuh di antara tanaman teh. Penyangan biasanya dilakukan berulang kali sepanjang tahun, mengikuti siklus pertumbuhan gulma di daerah tropis. Melalui pekerjaan inilah kebun tetap terjaga rapi dan tanaman teh dapat tumbuh tanpa gangguan. Di balik barisan kebun yang tampak teratur dari kejauhan, terdapat kerja rutin yang dilakukan terus-menerus. Membersihkan tanah, merawat tanaman, dan menjaga keseimbangan lahan. Semua menjadi bagian dari sistem kerja yang menopang produksi teh di perkebunan-perkebunan kolonial. Menjelang sore hari, aktivitas di perkebunan mulai berakhir. Sejak pagi, para pekerja telah menghabiskan waktu mereka di ladang. Memetik pucuk teh, merawat tanaman, membersihkan gulma, dan menjalankan berbagai pekerjaan yang menjadi bagian dari kehidupan di perkebunan. Hari kerja yang panjang akhirnya mencapai penutupnya. Satu persatu para pekerja meninggalkan kebun. Keranjang-keranjang telah dikosongkan, hasil panen telah ditimbang, dan pekerjaan hari itu telah diselesaikan. Mereka berjalan kembali menuju rumah-rumah dan barak tempat mereka tinggal. Perjalanan pulang ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ritme kehidupan di perkebunan. Setiap hari mengikuti pola yang hampir sama. Pagi dimulai dengan pekerjaan di ladang, dan sore diakhiri dengan langkah pulang setelah tugas selesai. Di balik rutinitas yang tampak sederhana itu, perkebunan teh terus bergerak. Hari demi hari, pucuk-pucuk teh dipetik. Dari kebun-kebun di dataran tinggi Nusantara, hasilnya akan dikirim ke pabrik, kemudian menuju pelabuhan, dan akhirnya berlayar ke berbagai negara di dunia. Namun bagi para pekerja yang berjalan pulang pada sore hari, yang tersisa hanyalah satu hal yang paling nyata. Hari kerja telah selesai. Dan esok pagi, siklus itu akan kembali dimulai. Di balik perkebunan teh yang tampak tenang, terdapat sebuah sistem kerja yang diatur dengan disiplin yang ketat. Setiap hari, para pekerja datang ke ladang sejak pagi, menjalankan berbagai pekerjaan yang menjadi bagian dari kehidupan perkebunan. Memetik pucuk teh, membersihkan lahan, merawat tanaman, hingga mengangkut hasil panen menuju tempat penimbangan. Namun semua pekerjaan itu tidak hanya diatur oleh waktu kerja. Ia juga diatur oleh sistem administrasi yang menjadi tulang punggung perkebunan kolonial. Salah satu bagian dari sistem itu adalah pembayaran upah. Di banyak perkebunan teh pada masa Hindia Belanda, para pekerja biasanya menerima upah mereka 2 kali dalam sebulan. Hari pembayaran menjadi momen yang dinanti oleh para pekerja. Pada saat itulah hasil kerja mereka selama berminggu-minggu dihitung dan dibayarkan. Catatan kerja yang dibuat oleh pengawas perkebunan menentukan berapa banyak upah yang diterima. Jumlah pucuk yang dipetik, hari kehadiran, serta tugas-tugas lain yang dijalankan menjadi bagian dari perhitungan tersebut. Bagi perusahaan perkebunan, pembayaran ini merupakan bagian dari sistem pengelolaan tenaga kerja yang besar dan terorganisasi. Sementara bagi para pekerja sendiri, upah itu memiliki arti yang jauh lebih sederhana, namun sangat penting. Dari upah itulah mereka membeli bahan makanan, memenuhi kebutuhan keluarga, dan melanjutkan kehidupan.
Di balik secangkir teh yang kelak diminum di berbagai belahan dunia, terdapat bukan hanya tanaman yang tumbuh di kebun, tetapi juga kehidupan ribuan pekerja yang menggantungkan hidupnya pada ritme kerja perkebunan. Di lingkungan perkebunan kolonial, kehidupan para pekerja tidak hanya berlangsung di ladang. Di sekitar kebun biasanya juga berdiri berbagai fasilitas yang disediakan oleh perusahaan. Salah satunya adalah toko perusahaan, tempat para pekerja membeli kebutuhan sehari-hari. Di toko-toko ini tersedia berbagai barang yang dibutuhkan oleh para pekerja dan keluarga mereka. Mulai dari bahan makanan, beras, gula, garam, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Namun berbeda dengan pasar tradisional yang biasa dikenal oleh masyarakat Nusantara, sistem jual-beli di toko perusahaan memiliki aturan tersendiri. Harga barang di toko perkebunan telah ditetapkan oleh pihak perusahaan. Karena itu, para pembeli tidak diperbolehkan menawar harga seperti yang lazim terjadi di pasar rakyat. Bagi pengelola perkebunan, sistem harga tetap ini dianggap sebagai cara untuk menjaga keteraturan dalam perdagangan di lingkungan perusahaan. Semua barang memiliki harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Sementara bagi para pekerja, toko perusahaan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di kawasan perkebunan. Di tempat inilah mereka menggunakan upah yang diterima dari hasil kerja mereka. Dengan demikian, perkebunan bukan hanya menjadi tempat bekerja, tetapi juga membentuk sebuah lingkungan kehidupan yang lengkap. Dengan ladang tempat bekerja, rumah tempat tinggal, serta toko tempat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di sekitar kawasan perkebunan, kehidupan tidak hanya berlangsung di ladang dan barak pekerja. Seiring berkembangnya aktivitas ekonomi di perkebunan, berbagai usaha kecil juga tumbuh di sekitarnya. Salah satunya adalah rumah makan atau warung makan yang melayani para pekerja dan penduduk sekitar. Tempat-tempat makan ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di kawasan perkebunan. Setelah bekerja di ladang, para pekerja sering singgah untuk makan atau sekadar beristirahat. Di meja-meja sederhana itulah makanan disajikan, nasi, lauk pauk, dan hidangan yang akrab dengan lidah masyarakat setempat. Kehadiran ribuan pekerja perkebunan menciptakan sebuah pasar yang hidup. Warung-warung makan, kedai kecil, dan usaha sederhana lainnya berkembang mengikuti kebutuhan para pekerja. Dalam laporan-laporan perkebunan kolonial, sering digambarkan bahwa para pekerja perusahaan mendapatkan perawatan yang baik. Perusahaan menampilkan kehidupan para pekerja sebagai sesuatu yang tertata dan terpelihara. Permukiman pekerja biasanya dibangun dalam bentuk kampung-kampung yang terletak tidak jauh dari area perkebunan. Kampung-kampung ini digambarkan berada di lokasi yang luas dan terbuka, dikelilingi oleh alam pegunungan atau dataran tinggi tempat perkebunan berada. Di dalamnya berdiri rumah-rumah sederhana yang disediakan bagi para pekerja dan keluarga mereka. Rumah-rumah itu biasanya berukuran kecil, namun dianggap cukup untuk kehidupan sehari-hari. Di sekitar rumah, sering pula disediakan halaman atau kebun kecil. Kebun ini dapat digunakan oleh para penghuni untuk menanam sayur-sayuran atau tanaman kebutuhan rumah tangga. Selain tempat tinggal, fasilitas dasar juga disediakan di kawasan tersebut. Di beberapa tempat terdapat lokasi mandi bersama yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan kebersihan para pekerja.
Semua ini menjadi bagian dari sistem permukiman yang dibangun di sekitar perkebunan. Dengan cara inilah perusahaan perkebunan mengatur kehidupan para pekerjanya. Mulai dari tempat bekerja di ladang hingga tempat tinggal yang berada di lingkungan perusahaan itu sendiri. Permukiman pekerja, kebun-kebun teh, dan fasilitas yang tersedia di sekitarnya membentuk sebuah dunia kecil yang terhubung langsung dengan kehidupan perkebunan kolonial. Di perkebunan-perkebunan besar pada masa kolonial, kehidupan para pekerja tidak hanya diatur melalui pekerjaan di ladang. Perusahaan juga mengelola berbagai kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kehidupan para pekerja. Salah satu kebutuhan utama itu adalah makanan pokok. Untuk memastikan para pekerja tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, perusahaan perkebunan biasanya menyediakan distribusi bahan pangan. Di banyak perkebunan teh pada masa itu, beras menjadi komoditas utama yang dibagikan kepada para pekerja. Pembagian ini dilakukan secara berkala. Biasanya 2 kali dalam sebulan, perusahaan mendistribusikan beras kepada para pekerja yang bekerja di perkebunan. Beras tersebut menjadi bagian penting dari sistem pengelolaan tenaga kerja di lingkungan perkebunan. Melalui distribusi ini, perusahaan berusaha menjaga ketersediaan bahan makanan bagi para pekerja dan keluarga mereka. Di kawasan perkebunan yang seringkali berada jauh dari pusat kota atau pasar besar, sistem seperti ini dianggap sebagai cara untuk memastikan kehidupan para pekerja tetap berjalan. Dengan demikian, selain mengatur pekerjaan di kebun, perusahaan perkebunan juga membangun sistem yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Mulai dari tempat tinggal, fasilitas umum, hingga penyediaan bahan makanan pokok bagi para pekerja yang menggantungkan hidupnya pada dunia perkebunan kolonial. Kehidupan di perkebunan tidak sepenuhnya diisi oleh pekerjaan di ladang. Meskipun sebagian besar waktu para pekerja dihabiskan untuk merawat tanaman dan memetik hasil panen, kehidupan mereka tidak berhenti ketika hari kerja berakhir. Di luar jam kerja, setiap orang memiliki aktivitasnya masing-masing. Setelah kembali dari kebun pada sore hari, para pekerja kembali ke kampung-kampung tempat mereka tinggal bersama keluarga. Di sanalah kehidupan sehari-hari berlangsung. Sebagian orang mengurus rumah tangga, memperbaiki rumah, atau merawat kebun kecil di sekitar tempat tinggal mereka. Yang lain mungkin berkumpul bersama tetangga, berbincang, atau sekadar beristirahat setelah hari kerja yang panjang. Anak-anak bermain di sekitar rumah, sementara para orang tua menjalani rutinitas kehidupan kampung yang sederhana. Di tengah lingkungan perkebunan yang teratur dan diatur oleh ritme kerja perusahaan, kehidupan sosial tetap berjalan seperti halnya di banyak kampung di Nusantara. Aktivitas-aktivitas kecil ini menjadi bagian penting dari kehidupan para pekerja. Di luar kebun dan pekerjaan sehari-hari, mereka tetap memiliki ruang untuk menjalani kehidupan pribadi, keluarga, dan kebersamaan di lingkungan tempat mereka tinggal. Di luar jam kerja, kehidupan di kawasan perkebunan juga diwarnai oleh berbagai aktivitas kecil yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sebagian pekerja menggunakan waktu luang mereka untuk bersosialisasi, berkumpul dengan teman-teman, atau sekadar mencari hiburan sederhana. Di beberapa tempat, permainan kecil atau perjudian ringan kadang menjadi bagian dari hiburan itu. Tidak jarang pula permainan semacam ini dilakukan dengan cara yang unik, bahkan dengan sistem pembayaran secara bertahap. Hal-hal seperti ini menunjukkan bagaimana kehidupan sosial di kawasan perkebunan berkembang dengan caranya sendiri. Di tengah rutinitas kerja yang teratur dan lingkungan yang dikendalikan oleh perusahaan, para pekerja tetap menciptakan ruang bagi kesenangan kecil dalam kehidupan mereka.
Dalam film dokumenter kolonial seperti ini, kehidupan para pekerja sering digambarkan sebagai sesuatu yang tenang dan tentram. Narasi yang disampaikan seolah menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat di sekitar perkebunan berjalan dengan damai dan tanpa banyak kesulitan. Gambaran semacam ini mencerminkan cara pandang yang ingin ditampilkan oleh pembuat film pada masa itu. Sebuah kehidupan pedesaan yang terlihat sederhana, stabil, dan berjalan dengan ritme yang teratur. Namun di balik gambaran yang tampak tenang tersebut, kehidupan di perkebunan sebenarnya merupakan bagian dari sistem ekonomi besar yang menghubungkan ladang-ladang di Nusantara dengan pasar dunia. Disitulah hasil kerja para pekerja perkebunan menjadi bagian dari jaringan perdagangan global yang membentang jauh melampaui batas kebun tempat mereka bekerja. Di tengah kehidupan sehari-hari para pekerja, terdapat pula momen-momen khusus yang membawa suasana berbeda. Salah satunya adalah perayaan Tahun Baru Jawa. Pada masa itu, pergantian tahun dalam penanggalan Jawa menjadi peristiwa yang dirayakan oleh masyarakat dengan penuh kegembiraan. Di kampung-kampung pekerja perkebunan, suasana menjadi lebih meriah dari biasanya. Orang-orang berkumpul, saling berkunjung, dan merayakan datangnya tahun yang baru. Tradisi lokal tetap hidup di tengah lingkungan perkebunan yang dikelola oleh perusahaan kolonial. Bagi para pekerja, momen seperti ini menjadi kesempatan untuk sejenak melepaskan diri dari rutinitas kerja di ladang. Sebuah waktu untuk merayakan kebersamaan, menjaga tradisi, dan memperkuat kehidupan sosial di antara komunitas yang hidup di sekitar perkebunan. Menjelang perayaan Tahun Baru Jawa, suasana di kampung-kampung sekitar perkebunan berubah menjadi lebih meriah. Bagi masyarakat Jawa, pergantian tahun bukan sekadar penanda waktu, tetapi juga momen penting untuk memperkuat kebersamaan di dalam desa. Salah satu tradisi yang sering dilakukan adalah penyembelihan hewan kurban, biasanya seekor kerbau atau sapi. Hewan tersebut disembelih sebagai bagian dari upacara adat yang melambangkan rasa syukur dan harapan akan keselamatan, serta keberkahan di tahun yang baru. Setelah penyembelihan selesai, daging kerbau kemudian dipotong dan dibagikan kepada warga kampung. Pembagian ini dilakukan secara merata agar setiap keluarga mendapatkan bagian. Tradisi semacam ini bukan hanya soal makanan, tetapi juga tentang solidaritas sosial. Melalui pembagian daging, masyarakat desa menegaskan kembali ikatan kebersamaan di antara mereka. Di tengah kehidupan perkebunan yang diatur oleh ritme kerja perusahaan, tradisi-tradisi lokal seperti ini tetap bertahan. Ia menjadi pengingat bahwa di balik dunia produksi komoditas ekspor, masyarakat desa masih menjaga adat dan kebiasaan yang telah hidup turun-temurun di tanah Jawa. Demikianlah gambaran kehidupan di perkebunan teh di tanah Jawa pada masa Hindia Belanda. Di daerah pegunungan yang berhawa sejuk, dari dataran tinggi Priangan hingga lereng-lereng gunung di Jawa Tengah dan Jawa Timur, perkebunan teh tumbuh sebagai bagian penting dari ekonomi kolonial. Iklim tropis yang lembab, tanah vulkanik yang subur, serta ketinggian antara 800 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut menjadikan wilayah-wilayah ini sangat cocok untuk budidaya tanaman teh. Sejak abad ke-19, kawasan-kawasan pegunungan tersebut perlahan berubah menjadi hamparan kebun teh yang luas. Dari sanalah daun-daun teh dipetik setiap hari oleh para pekerja, lalu diproses di pabrik-pabrik perkebunan, sebelum akhirnya dikirim melalui pelabuhan-pelabuhan besar seperti Batavia dan Surabaya menuju pasar dunia. Di balik pemandangan kebun yang rapi dan hijau itu, terdapat kehidupan masyarakat yang tumbuh di sekitar perkebunan. Kampung-kampung pekerja, tradisi desa, serta ritme kehidupan lokal berjalan berdampingan dengan sistem produksi kolonial yang terorganisasi. Arsip film seperti ini memberi kita kesempatan untuk melihat langsung bagaimana kehidupan itu berlangsung hampir 1 abad yang lalu. Bukan hanya tentang tanaman teh, tetapi juga tentang manusia, tanah, dan sejarah yang saling terhubung di pegunungan Nusantara. Sebuah potret masa lalu yang kini menjadi bagian dari ingatan sejarah Indonesia. Saatnya kami pamit undur sejenak. Dan untuk para pecinta sejarah yang cerdas dan hebat, terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di lembar sejarah berikutnya, hanya di Failure Channel.